Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Subagia, NIM 19087138 dari Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Padang. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang administrasi sarana dan prasarana. Kita lihat dari arti sarana dan prasarana. Sarana atau semua peralatan berupa perlengkapan yang secara langsung digunakan dalam proses penunjangnya suatu proses pendidikan. Sedangkan prasarana atau fasilitas yang secara tidak langsung menunjang terjadinya sebuah proses pendidikan. Prasarana ini tidak digunakan secara langsung, tetapi tanpa adanya prasarana ini, kegiatan proses pembelajaran menjadi terganggu dan kemungkinan bisa menjadi gagal dalam proses pembelajaran. Dan selanjutnya tentang administrasi sarana dan prasarana, yaitu segala kegiatan pengelolaan melalui dari perencanaan kebutuhan sampai penataan lahan, penataan bangunan, perlengkapan berbagai macam perabotan yang termasuk ke dalam kategori sarana dan prasarana pendidikan ini agar berdampak efektif dan efisien untuk proses pembelajaran, pencapaian tujuan pendidikan. Jadi pengelolaan itu dilakukan dalam rangka menunjangnya sebuah proses pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Ada 4 kelompok atau bagian dalam sarana prasarana pendidikan. Yang pertama lahan, kedua bangunan, ketiga perlengkapan, dan keempat perabotan. Kita lihat dari lahan atau letak atau lokasi sebuah tempat atau lahan tanah, jalan yang telah dipilih untuk didirikannya sebuah gedung sekolah atau perguruan tinggi dan juga lembaga pendidikan, itu masuk dalam sebuah lahan. Sedangkan yang kedua adalah bangunan, building, semua struktur, semua bangunan, semua ruangan yang sengaja didirikan dan digunakan untuk kepentingan pendidikan demi kelancaran sebuah proses pembelajaran mengajar atau PBM. Dan ketiga adalah perlengkapan atau equipment. Perlengkapan ini yang notabene selalu digunakan pada saat kegiatan berlangsung, seperti perlengkapan olahraga, penerangan, air, sarana komunikasi, dan lainnya. Dan yang keempat adalah perabot. Perabot ini bisa kita lihat seperti bentuknya lemari, kursi, meja, papan tulis, dan lain-lainnya. Adanya beberapa prinsip dasar kegiatan administrasi atau manajemen sarana dan prasarana ini. Administrasi sarana dan prasarana ini mengabarkan nilai atau mengharapkan cita masyarakat yang berdasarkan pada tujuan pendidikan. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa perencanaan dan administrasi sarana dan prasarana ini merupakan keinginan bersama, keinginan dengan mempertimbangkan satu tip ahli yang ada dan sudah dibentuk memang untuk melaksanakan pengembangan terhadap sarana dan prasarana yang ada di lembaga itu. Yang ketiga, administrasi sarana dan prasarana itu mestinya disesuaikan dan memadai bagian kepentingannya peserta didik. Jadi, orientasi dasarnya adalah untuk kepentingan peserta didik. Yang keempat, disesuaikan dengan kepentingan pendidikan yang bersumber pada kepentingan peserta didik dan PTK atau pendidik dan tenaga kependidikan. Dan
Yang selanjutnya adanya penanggung jawab yang handal, yang cukup, yang bisa dipercaya untuk mengendalikan mulai dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, bidang sarana dan prasarana dan lainnya. Sebagaimana yang punya kooperasi terkait itu dan bisa dipercaya. Dan selanjutnya, apa saja aktivitas proses administrasi sarana dan prasarana? Yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan merupakan suatu prinsip utama dari sebuah perencanaan. Kenapa administrasi terkait dengan sarana dan prasarana? Ini dibuat terkait dengan kebutuhan pembelajaran dan pengadaan, itu direncanakan untuk 1 tahun pembelajaran. Nah, prinsipnya apa? Yaitu objektif, fleksibel, dan disiplin. Setelah kebutuhan itu dianalisis, seberapa pentingkah sarana dan prasarana harus diadakan, bentuknya atau jenisnya, dan kualitasnya. Maka setelah dari proses perencanaan itu masuklah ke langkah kedua, yaitu proses pengadaan. Proses pengadaan ini merupakan mengadakan barang yang dibutuhkan, sarana prasarana kan dan tadi untuk dapat dimanfaatkan untuk pengadaan ini harus ada pertimbangannya. Pertimbangan-pertimbangan yang krusial dan pertimbangan-pertimbangan ilmiah atas dasar kebutuhan dan kesiapan. Yang ketiga, inventarisasi. Inventarisasi ini adalah barang yang dibeli, barang yang diadakan itu masuk dalam proses pencatatan sebagai barang milik negara. Jadi ada pengadaan, proses pengadaan, pencatatan dan pemberian nama atas barang yang diadakan sehingga barang tersebut yaitu milik sebuah negara. Yang selanjutnya keempat adalah penyimpanan. Penyimpanan barang yang telah diinventarisasi disimpan dulu untuk nantinya disiap-siapkan. Misalnya barang itu untuk kelas mana dan prodi apa tidak langsung dibagikan dan disimpan dulu dalam tempat penyimpanan atau gudang penyimpanan barang. Yang kelima, penataan. Prinsipnya adalah menjelaskan kondisi higienik dan mengembalikan minat belajar pada seorang kependidikan. Dan yang keenam adalah penggunaan atau pemerataan. Setelah barang ini ada, maka harus dimanfaatkan demi berlangsungnya atau terlangsungnya proses sebuah pembelajaran. Yang ketujuh adalah pemeliharaan. Sarana yang dimaksud itu harus dipelihara. Adanya pemelihara jangka pendek, pemelihara jangka menengah, pemelihara jangka panjang. Dan selanjutnya penghapusan. Manfaat dari barang atau sarana yang diadakan, yang dibeli tadi itu bebas dari biaya perbaikan atau pemeliharaan atau merugikan beban kerja. Inventarisasi membebaskan tanggung jawab kepala sekolah atau wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana untuk memastikan bahwa barang itu sudah bisa dinyatakan atau dilenyapkan, artinya dihapus dari penomoran atau pengkaitannya atas inventarisasi. Sekian, terima kasih. Hanya itu yang bisa saya jelaskan mengetahui tentang administrasi sarana dan prasarana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.